Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan sahabat Anda di sini, Scott orang Indonesia. Kali ini kita membahas tentang keberadaan Mekah. Ini secara khusus Mekah di dalam peta kuno ya, yang kita akan lihat nanti um, di dalam peta sebelum Islam muncul ya. Dan secara khusus nanti kita akan melihat apakah Mekah itu sudah ada sebelum Islam. Ya, dan kemudian kita juga akan melihat kapan sebetulnya penyebutan tentang Mekah ini di dalam peta itu mulai muncul. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam video ini, dan kita akan melihat mengapa ini sangat penting karena ini terkait dengan klaim Allah SWT. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran yang dipercaya oleh Muslim, mereka percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Dia mengklaim bahwa Abraham pernah ke Mekah coy ya, dan menghancurkan berhala-berhala di sana, tinggal di sana, dan bukan hanya dia, Ismail juga ke sana. Ngeri coy, ngeri. Ya kan? Ngeri ini. Dan itu yang akan kita bahas di dalam topik ini. Kita akan melihat nanti apakah klaim Allah SWT ini adalah sebuah klaim yang bisa dipercaya atau sekedar omong kosong doang. Dan kita akan lihat juga bagaimana nanti respon dari kebanggaan para Muslim se-Indonesia ya. Mereka bangga sekali dengan Muhammad Ali. Dan kita melihat nanti bagaimana respon Muhammad Ali, apakah dia memiliki sesuatu yang dapat menunjukkan bahwa klaim Allah SWT itu adalah sesuatu klaim yang benar dan bisa dibuktikan. Nah, ini menarik ini. Menarik ini, makanya nanti kalau ada misalnya Muslim yang merasa bahwa informasi yang saya sampaikan ini diragukan, tidak meyakinkan, silakan naik ya. Saya sudah bagikan link, bahkan sudah saya pin linknya. Silakan naik, silakan buktikan argumen Anda setelah saya nanti menunjukkan beberapa informasi-informasi yang ada di dalam topik ini. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut kemana-mana, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi Muslim yang belum subscribe, silakan subscribe. Baru setelah kamu subscribe, baru unsubscribe, biar besar pahalamu dan kamu diberikan kekuatan 70 lelaki nanti waktu di surga untuk nanti mengerjakan pekerjaan yang mengasihkan di dalam janahnya Allah, yaitu memecahkan selaput darah bidadari-bidadari. Jadi muslim-muslim yang belum subscribe, silakan subscribe dan kemudian unsubscribe supaya pahalamu besar dan kamu biarlah barangmu dikaruniai oleh Allah SWT, kan gitu, ya kan? Nah, mari kita mulai, dan sebelum itu mari kita lihat yang satu ini ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, jadi kita langsung saja ya. Saya tidak mau berbasa-basi. Saya melihat ada Muslim di live chat itu sudah kepanasan, ya. Sudah kepanasan, ya. Khusus kepada Muhammad Ali, tentang tantangan Muhammad Ali itu saya sudah jawab dan sudah saya tegaskan, ya, bahwa apa? Saya terima tantangan Muhammad Ali berdebat, ya, dengan baik ya. Jangan minta-minta saya untuk berdebat terbuka offline. Itu konyol, itu permintaan konyol. Ini bukan zaman batu. Ini bukan zaman baheula. Ini zaman sudah modern. Kita bisa berdebat, beradu argumen, berdebat dengan alot melalui fasilitas-fasilitas teknologi saat ini. Ya. Kita bisa berdebat ya dengan alot, dengan hal semacam itu. Jadi jangan merengek-merengek, jangan cari-cari alasan ya. Harus ketemu lah, harus buka kamera, harus kelihatan muka lah. Kamu yang konyol ya, kamu yang konyol. Jadi kalau kamu tidak bisa memenuhi tantanganmu, ya sudah, diam saja ya. Kamu duduk di pojokan sambil minum teh, gitu aja, tenang aja ya. Kita akan melihat ini. Kita langsung saja ya. Salam semua Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama ya. Kita sambil nunggu dulu lah, kita sambil nunggu yang lain supaya kita melihat topik ini secara bersama-sama. Kita sambil melihat yang lain ini. Saya nggak tahu kenapa banyak sekali ini si Rusia ini ya. Si Rusia ini dia pakai nama Rusia, padahal itu Rusia itu negara kafir ya. Aduh, kamu ini kenapa pakai nama Rusia, itu negara kafir itu.
Wah, bahaya kamu ya. Apakah kamu ini sudah bukan muslim lagi? Waduh, gimana sih lo? Gitu ya. Em, Tadi ya dia aja yang kepanasan. Aku nggak paham kenapa kamu panas gitu loh. Kenapa kamu panas? Lagian saya sudah kasih link, silakan sampaikan. Ya kan? Aduh, memanglah ya. Lebih bagus begini ya, kepada teman-teman muslim yang ada di live chat. Seperti yang saya posting beberapa jam yang lalu ya. Semalam itu saya bilang, kalian kasih dukungan sebesar-besarnya kepada Muhammad Ali untuk menunaikan tantangannya terhadap saya. Saya siap menantang dia. Bukan saya siap menantang dia, saya siap menerima tantangannya ya. Ya orang ditantang ya dijawab lah kan. Kita sudah jawab ya. Nah, yang kedua juga banyak muslim merasa, aduh itu Muhammad Ali itu bukan tandinganmu Scott. Kamu sadar kamu kawan. Kamu sadar kamu kawan. Muhammad Ali ya memberikan tantangannya kepada saya, itu artinya dia merasa bahwa ide saya bisa diperdebatkan dengan idenya dia. Itu artinya apa? Setidaknya Muhammad Ali merasa bahwa argumen saya bisa menghancurkan argumennya, makanya dia keuh-keuh untuk mempertahankan argumen dia dari argumen saya. Ya. Jadi kalau kamu muslim di sini barking itu apa ya? Menggonggong aja terus dan kamu mengatakan Muhammad Ali itu bukan levelmu. Ya, saya kurang tahu kamu sebetulnya ngomong itu dari sisi mana. Ya, dari sisi mana ya. Jadi sekali lagi justru ini kebaikan hati saya ini ya, saya justru mendorong Anda untuk memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Muhammad Ali supaya debat ini terlaksana dengan baik ya. Dan kalian bantu Muhammad Ali untuk menyediakan informasi-informasi untuk mendukung argumennya. Argumennya kan sederhana. Di dalam perdebatan ini cuma dua argumennya, argumen saya dan argumen dia. Argumen apa yang dimiliki oleh Menachem Ali? Dia keuh-keuh mengatakan bahwa Makoraba itu adalah Mekah. Argumen saya apa? Argumen saya mau mengatakan Makoraba itu bukan Mekah. Jangan kau sama-samakan Makoraba dengan Mekah. Selesai toh. Apa sih susahnya? Apa susahnya? Gitu aja kok repot. Ya, jadi sekali lagi, kalian semangati jagoan kalian itu. Kalian semangati jagoan kalian itu. Ya, jangan kalian ikuti perilaku Donditan ya, yang menyuruh si Valen itu memprovokasi orang. Itu kejahatan itu. Ya, makanya orang-orang selevel itu pun saya juga nggak tertarik berdebat ya. Saya tidak tertarik berdebat, tapi saya merasa oke, Muhammad Ali ini kan dia dosen ya. Kemarin saya telusuri juga identitasnya di Dikti ya, data kemahasiswaan Dikti itu kan informasi domain publik ya, itu informasi terbuka. Saya meneliti, kemudian dia itu informasinya bisa kita lihat bahwa dia memang dosen di sana ya. Cuma saya berharap muslim jangan panggil-panggil dia profesor, apalagi doktor, ya, karena tidak ada informasi tentang doktoralnya, ya, tidak ada itu, ya, nggak ada informasi demikian yang dia punya, ya. Saya juga mengecek misalnya nama dia melalui situs ijazah luar negeri, juga namanya tidak ada, ya. Mana tahu misalnya tamat dia dari luar negeri kan, tapi rupanya tidak ada juga nama dia. Jadi ya begitulah ya, jagoan kalian itu setidaknya kalian support lah coy. Masa kalian yang di sini justru kalian datang ke sini terus kasih support saya untuk menantang Muhammad Ali ya, kan saya sudah semangat ini. Saya sudah terima nih tantangannya. Bukan saya yang perlu support lagi dari muslim ya. Muslim butuh support Muhammad Ali butuh supportnya kalian gitu loh. Bukan saya. Kalau saya sudah cukup disupport oleh rekan-rekan ya, oleh orang-orang yang mendoakan saya, orang-orang sekeliling saya ya, dan saya bilang let's go baby, kan gitu kan, let's rock and roll, gitulah kan gitu ya.
Oke, ini di sini sudah mulai banyak ya. Mari kita mulai ya dulu topik ini ya, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Muhammad Ali itu bagi saya, sekali lagi, Makoraba Mekah itu cuma kepingan bagi saya. Bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utama saya mempertanyakan klaim Allah SWT. Selesai. Kalau itu bisa dijawab, mantap ya kan. Kalau nggak bisa dijawab, sudah selesai. Game over. Islam, game over. Allah SWT, game over. Muhammad, game over. Ya, jadi ini juga makanya Muhammad Ali kan dia sangat berhati-hati dia saat ini kan. Dia mau menghadapi atau tidak ini. Ya, karena salah-salah langkah dia hancur Islam coy. Dan banyak muslim nanti akan menyalahkan dia. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh Muhammad Ali. Apakah debat ini membawa manfaat bagi Islam atau membawa celaka bagi Islam sehingga banyak orang nanti akan mencaci maki dia. Kenapa? Kalau dia tidak bisa membuktikan klaim Allah SWT. Ya, jadi bukan hanya klaim dia yang dia harus buktikan, dia harus buktikan klaim Allah SWT. Klaim Allah SWT itu apa? Ini saya tunjukkan salah satunya ya. Ini salah satu ini coy. Ya, ini klaim Allah SWT begini coy. Ya, Google Slide. Oke. Ini klaim Allah SWT ngeri ini coy. Ngeri ini. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan klaimnya. Mekah adalah tempat yang dikunjungi Abraham, katanya. Ngeri nggak itu? Ngeri nih coy. Ya, kalau kamu tidak percaya ini, bisa berarti kamu bukan muslim ya. Kenapa? Karena yang ngomong ini bukan kaleng-kaleng. Ini Allah SWT ini coy. Itu ada di dalam surah Al-Quran ini coy. Ya, Abraham pernah mengunjungi Mekah, tinggal di sana, dan menghancurkan berhala yang ada dalam Ka'bah. Oke. Saya berencana mau membeli ini ya. Saya berencana mau membeli mixer yang bisa mengubah suara. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, nanti saya bisa ubah suara secara otomatis. Cuma ya saya sedang menunggu waktu. Apakah nanti nanti kalau ada waktu lah saya akan belikan itu supaya kita bisa bedakan mana suara Allah SWT dan mana suara Muhammad, mana suaranya si Kadrun, mana suara saya kan gitu. Kan mantap itu kalau ada efek suara kan mantap nih. Tapi tunggulah ya kan, biar dulu kita saya tunggu. Saya sedang lihat-lihat dulu barangnya, oke? Saya sedang lihat-lihat dulu barangnya. Nah, mengenai donasi Bapak Ibu, saya berencana, kan ada beberapa donasi saya terima beberapa waktu lalu, ada yang kasih berapa itu ya, ada beberapa rupiah. Kasih saya berencana seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan adakan program bagi-bagi Alkitab bagi Muslim, ya Muslim yang mau mengetahui tentang kebenaran Yesus, ya mau mengetahui siapa sebetulnya Yesus ini. Nah, saya bersedia untuk mendonasikan Alkitab bagimu. Bagi orang Kristen, cari sendirilah. Ya, cari sendiri. Kalau kamu belum punya Alkitab Kristen, kalau seorang Kristen belum punya Alkitab juga, aduh, itu keterlaluan itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang memang nggak ada duitnya untuk beli Alkitab, sampaikan pesannya ke saya ya, melalui kolom komentar. Nanti kita dan bersama kawan-kawan, saya pikir kawan-kawan akan bersedia untuk membantu Bapak Ibu untuk belikan Alkitab. Saya sarankan belikan Alkitab itu 2 macam. Ya, belikan yang versi bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Inggris, atau belikan versi kalau bahasa Inggris belikan yang dua ini ya, Alkitab yang memiliki cara penerjemahan yang dengan style berbeda ya. Karena Alkitab ini kan ada penerjemahan literal, ada juga penerjemahan makna ya. Jadi miliki 2 lah ya. Salah satu yang saya pikir itu misalnya belikan NIV misalnya, kemudian juga belikan King James Version, itu sangat bagus sekali sehingga kita mengerti ya, lebih bisa secara literal, bisa secara makna. Kalau yang versi bahasa Indonesia itu saya kurang tahu ya, tapi setidaknya dari LAI lah ya, dari terjemahan baru LAI saya pikir itu sudah bagus. Dan kalau perlu, kalau ada Alkitab versi yang lain juga misalnya terjemahan yang lain lah ya, itu juga lebih bagus ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bandingkan terjemahannya, jauh lebih bagus ya. Memiliki Alkitab yang cetakan itu jauh lebih baik karena kita bisa coret-coret, kita bisa bolak-balik, kita bisa baca ulang, kita bisa baca ketika kita tidur, semua macam-macam, oke? Tidak seperti Muslim ya kan, dibacanya Al-Quran itu lalu ditutupnya ya kan, nggak ngerti dia, nggak bisa dibawanya di tempat tidur, macam-macam lah kan. Orang Kristen kayak gitu ya.
Orang Kristen bisa baca Alkitab di mana saja. Ya, yang penting kamu hormati bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang um, yang berotoritas kan gitu ya. Bukan bukunya ya, tapi firmannya. Okay? Nah, ini klaim Allah SWT ya. Sekali lagi, Mekah adalah tempat yang dikunjungi Abraham, tinggal di sana dan menghancurkan berhala yang ada di dalam Ka'bah. Dan itu dijabarkan di dalam surah 22, surah 3, surah Al-Baqarah ya. Sapi betina coy. Ya, sapi betina. Surah sapi betina. Saya nggak tahu ini sapi betinanya bisa nulis atau enggak ini. Nggak tahu juga. Nanti kalau kita tanya Muslim, kenapa nama surah dalam Al-Quran itu namanya sapi betina? Au. Itu aja jawabnya. Au. Apakah sapi betina bisa menulis Al-Quran? Au. Nah, gitu aja terus. Ya kan? Tapi banyak polemikus Muslim memprotes, siapa penulis Injil? Apakah itu benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Oke, sekarang pertanyaan dibalik. Oke, siapa yang menulis surah Al-Baqarah? Kenapa namanya itu sapi betina Al-Baqarah? Kenapa? Apakah sapi betina nulis gitu? Au. Gitu terus kan? Nah, bukan hanya Allah SWT yang memberikan klaim yang luar biasa ya. Muslim juga suka sekali mengklaim ya. Tetapi sebelum itu mari kita lihat apa sebetulnya yang secara implisit ya, secara implisit itu disampaikan di dalam Al-Quran. Misalnya apa yang mereka klaim? Misalnya dikatakan bahwa ya itu Adam dan Hawa itu dilemparkan ke bumi di Mekah coy. Di Mekah. Ngeri nih coy. Ngeri. Ya ini ya saya yakin begitu ya. Si Rusia lagi konsentrasi mendengarkan Scott. Ya bagus ya. Saya justru berharap demikian. Apalagi klaimnya? Ya, seperti yang kita bilang tadi, Abraham hidup dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, itu ada dalam surah ya, 21. Apalagi Mekah adalah ya pusat dagang ya utara, selatan, timur, barat ya, dan mereka bahkan mengklaim itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori rute perdagangan dari Montgomery Watch ya. Montgomery Watch. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari sini? Itu artinya bahwa Mekah ini pastilah kota yang sangat tua, coy. Pastilah kota yang sangat kuno, coy. Ya kan? Tapi ketika kita tanya, bisa nggak kamu buktikan klaim kamu? Au. Nah, gitu terus. Ya kan? Bukan hanya itu. Mari kita lihat klaim yang lain ya. Ya ini banyak sekali ya. Banyak sekali klaim-klaim mereka. Kita percepat ya. Dan itu kalau kita misalnya lihat di dalam hadis-hadis, dalam tafsir-tafsir, ada berbagai ya deskripsi yang menceritakan, yang memberikan gambaran tentang Mekah ini. Tapi apakah semua deskripsi-deskripsi ini bisa ditemukan di Mekah yang kita kenal sekarang? No. Itu semua cuma klaim omong kosong ya. Omong kosong katanya ya. Bahkan si Abu Khari misalnya mengatakan bahwa itu ada aliran sungai katanya. Mana ada aliran sungai di sana? Aduh. Nah, dan bukan hanya itu. Tahu nggak klaim omong kosong lain lagi? Ini saya berani mengatakan klaim omong kosong. Kenapa? Karena mereka bilang Mekah itu coy. Mereka bilang adalah tempat pemakaman banyak nabi-nabi yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, ada banyak nanti nabi-nabi yang mereka klaim itu dikuburkan di Mekah. Ngeri. Itu artinya sekali lagi ini, kalau nabi-nabi ini dimakamkan di Mekah, itu makanya saya bilang klaim bahwa Mekah ini sebagai kota kuno haruslah dapat dibuktikan. Ini kisi-kisi untuk Muhammad Ali ini. Oke. Klaim ini yang harus kalian buktikan. Bukan kami yang membuat klaim ini. Bukan Scott, bukan orang Kristen, bukan orang ateis. Orang Muslim sendiri yang bikin klaim seperti ini. Ngeri ini semua coy. Tahu nggak berapa orang yang katanya dikuburkan di sana katanya?
Tahu nggak berapa orang nabi-nabi yang dikuburkan di Mekah? Hah? Ngeri ini. Coba kita lihat ya. Mereka mengklaim ya Hawa, ya apa namanya, Adam and Eve ya. Adam dan Hawa di sana meninggalnya dikuburkan di sana, coy. Ini ngeri nih, coy. Ngeri ini. Ya. Ngeri lah pokoknya. Ya. Nah, terus ditanya, buktinya apa? Au. Siapa lagi? Ismail katanya ya, anaknya Abraham. Di sana juga katanya. Ya, meninggalnya di sana, coy. Ya, di sana juga. Coba perhatikan ini ya. Ini berdasarkan dari ini, bahkan ini kan saya tunjukkan juga kutipan-kutipan orang-orang muslim ini kan, klaim-klaim orang ini kan. Misalnya itu dari aspect of its ritual function and position in pre-Islamic and early Islamic times ya. Ini ada di dalam Jerusalem Studies in Arabic and Islam from Jahiliyah to Islam ya. Ini yang diterbitkan tahun 1986 ini. Ada orang mengatakan begini ya, bahwa kuburan ini, the tomb of patriarch is found there. Artinya siapa? Patriark siapa yang mereka maksud itu sebetulnya? Ismail. Ya, mereka bilang sini ya, coba ini. On the authority of Al-Masudi, Uri Rubin said that when Ismail died, he was buried in Mecca. Ngeri nih coy. Jadi Al-Masudi ini mengatakan ya, melalui otoritas Al-Masudi ini, Uri Rubin mengatakan bahwa Ismail itu ketika mati dan kemudian itu dimakamkan di Mekah, dan itu berhadapan langsung dengan batu hitam. Ngeri. Bisa nggak ini dibuktikan? Au, ya kan? Apalagi nih ya, banyak sekali. Ini siapa lagi? Nabi Salih, entah siapalah Nabi Salih ini kan, suka-suka mereka lah. Siapa lagi? Nabi Hud juga meninggal di sana. Nabi Daniel meninggal juga di sana katanya. Siapa lagi? Bahkan ada klaim yang lebih bombastis ya, klaim gombal gambul. Ini namanya klaim gombal gambul. Kenapa klaim gombal gambul, coy? Dikatakan 70 sampai 300 nabi-nabi itu dikuburkan di Mekah. Hello? Ngeri ini. Berarti banyaklah fosilnya itu ya kan? Ini dibilang sini ya. Ini dibilang Jefflin ya, bilang mungkin banyak makam dinosaurus soalnya banyak minyak fosil. Jadi buktinya ini apa muslim? Au ya kan? 70 sampai 300 nabi-nabi dikuburkan di Mekah. Ngeri nih coy. Ngeri ya. Dan bukan hanya itu lagi ya. Ada lagi klaim yang bombastis lainnya, katanya bahwa nabi-nabi yang dikuburkan di Mekah itu katanya mereka sebenarnya hidup dan sedang berdoa terus katanya. Ngeri ini coy. Dikuburkan memang mereka katanya, tapi sebetulnya mereka hidup dan sedang berdoa. Ngeri. Ya kan? Mari kita lihat dulu. Ini adalah penampakan Mekah. Nah, ini ya. Ini penampakan Mekah ini. Oke. Coba perhatikan begitu banyaknya crane di sana, pembangunan ya. Kiri kanan dibangun semua di bulldozer. Kiri kanan di bulldozer. Ya kan? Kiri kanan di bulldozer. Pertanyaannya, ada nggak ditemukan kuburan nabi-nabi seperti yang diklaim tadi? Nol. Ya. Dan ini menarik ya. Ini bahkan dimuat di media massa ya. Ini ada media massa. Ini disebutkan di sini, dibilang Arabia destroyed 98% of its heritage. Oke, coba lihat ini. Oke, nih. Saudi Arabia destroyed 98% of its cultural heritage. Pertanyaannya, ini kan menurut sebuah laporan ya, menurut laporan Time ya, dikatakan begini, bahwa Saudi Arabia menghancurkan 98% dari warisan budayanya ya, cultural heritage. Tetapi kenapa mereka mengatakan ini? Karena atas pembangunan
ya pembangunan di sekitaran Ka'bah itu. Kenapa? Karena klaim-klaim tadi itu. Mereka mengklaim di sini banyak orang-orang kuno, nabi-nabi perjanjian lama ada dikubur di sini. Maka banyak orang mengatakan, wah, kalau itu di bulldozer hancurlah semua itu, coy. Ya, dan ini kalau kita lihat di dalam laporan ini ya, ini The Time ya. Ini laporan The Time. Ini bisa Bapak Ibu baca ini ya. Time. Dan ini laporannya memang. Coba kita baca. Ini judulnya apa? Saudi Arabia bulldoze over its heritage. Ya. Nah ini semua ini di bulldozer semua ini ya. Digali, dibangun ya, dibongkar lah semua ini kan semua. Pertanyaannya ada nggak satu aja ya, misalnya entah tulangnya si Nabi Dan di sana, atau tulangnya Adam dan Hawa di sana mungkin ditemukan ya. Nol. Hasilnya apa? Nol. Ya kan? Nol. Ya. Nah, kenapa? Ini yang menarik sebetulnya. Sebetulnya ini kalau dipikir, kenapa Arab Saudi menghancurkan situs budayanya? Kenapa? Kalau dia sudah menghancurkan demikian, bisa nggak dilakukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan untuk menggali secara arkeologis? Nggak bisa. Kenapa? Udah dihancurkannya duluan. Artinya apa? Sebetulnya ini saya hanya memandang ini sebagai suatu cara untuk menyembunyikan kepada dunia bahwa sebetulnya Mekah itu tidak punya apa-apa. Sekali lagi, ini sebetulnya hanya strategi untuk mengelabui para muslim, ya, mengelabui bahwasanya sebetulnya Mekah ini tidak punya apa-apa di dalamnya. Kamu paham gak itu? Muslim, kamu paham gak itu? Nah, informasi-informasi ini tidak disampaikan oleh Muhammad Ali, kawan. Ya, kamu hanya mendengarkannya dari sini. Ya kan? Tidak akan disampaikan. Tidak disampaikan oleh Muhammad Ali ini bagimu. Oke? Nah, baru kita lanjutkan ya. Kalau misalnya di sini ya, lebih menarik lagi misalnya ya, ini seperti yang saya bilang tadi, ini dibongkar, di bulldozer semua ya. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan ini kalau kita merujuk kepada map ya. Kalau kita merujuk kepada map. Apa yang dikatakan oleh Dan Gibson? Nah, ini namanya ini adalah Dan Gibson. Saya lupa tadi menaruh namanya ya. Ini namanya adalah Dan Gibson. Saya perbesar dulu deh namanya, biar muslim tahu, ya kan? Saya bikin dulu warnanya putih. Ini Dan Gibson. Kemudian namanya itu merah dan kemudian ditebalkan, ya kan? Ini namanya itu adalah Dan Gibson. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Dan Gibson ini? Dia bilang begini, saya sudah menelusuri peta kuno, ya kan? Saya sudah menelusuri peta kuno dan tak satu pun peta tersebut menunjukkan Mekah sebelum tahun 800-an Masehi. Ayah. Bayangkan itu, coy. Mengapalah Mekah tidak ada di dalam peta? Jangan-jangan Mekah itu cuma khayalan lagi. Aduh. Tapi ada saya punya solusi ya. Saya punya solusi. Ini Dan Gibson ini kayaknya terlalu mengada-ngada. Ya, terlalu mengada-ngada Dan Gibson ini. Solusi saya adalah ini. Ya. Mungkin Mekah itu ada dalam peta alam goib. Gitu loh. Seperti mungkin itu makanya beberapa waktu yang lalu itu si Valen sering mengatakan debatnya bukan di alam goib. Ya, bagaimana kalau Mekah ada di dalam peta alam goib? Gimana itu? Gimana caranya? Mana tahu di sana dong. Mana tahu di sana ada gitu loh ya. Dan mungkin belum dicetak. Ya, mungkin belum dicetak itu. Mungkin Mekahnya itu ada di dalam peta alam goib ini. Mungkin ada di Sunda Empire, ya kan? Ada di sana mungkin ada di dalam museum Sunda Empire, mungkin disimpan di sana, ya kan?
Atau siapa itu yang kemarin-kemarin itu yang sempat booming itu di TV itu ya, yang dukun-dukun itu siapa itu ya, yang melakukan sulap-sulap itu. Mana tahu mereka punya itu di dalam alam goib, mungkin ada muka ini sebelum tahun 800-an ada itu. Ya kan? Ada itu. Ngeri nih coy. Ngeri. Hah? Jadi sekali lagi Muslim, ayo dong. Ayo dong, mana tahu, cari muka ini di dalam peta alam goib. Mana tahu ada di sana. Mana tahu ada di sana ya. Mana tahu. Nah, jadi ini menarik ini. Menarik, ya kan? Nah, sekali lagi Muslim. Jadi ini solusi dari saya. Karena kenapa? Ini Dan Gibson, ini Dan Gibson ini kenapa dia mengatakan hal yang demikian? Ya, bagaimana masa dia tega mengatakan itu? Padahal Muslim merasa bahwa Mekah itu adalah tempat lahirnya Muhammad, katanya begitu. Ya, Muhammad Ali pastilah percaya bahwa Mekah itu adalah tempat lahirnya Muhammad dan muslim-muslim yang lain. Lah, dan Gibson bilang, waduh, saya sudah meneliti semua peta-peta kuno ya. Tapi tidak ada satupun peta tersebut menunjukkan ada Mekah sebelum tahun 800-an Masehi, katanya. Wow. Kalau kamu tidak percaya, saya tidak ngarang-ngarang tentang Dan Gibson. Kamu bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan di sini. Ini videonya. Ya, ini videonya ini. Kamu bisa tonton apa yang dia katakan di dalam videonya ini. Ini judul videonya itu adalah Archaeology and Islam. Ya, Archaeology and Islam Mecca on Ancient Maps. Ya, silakan tonton apa yang dibilangnya ya, tonton. Ya, ada videonya, tonton sendiri. Ya, dia mengatakan hal demikian. Nah, menariknya dari Dan Gibson ini, sekalipun Muhammad Ali menolak ya argumen-argumen yang disampaikan oleh Dan Gibson ini, tapi kamu tidak bisa menolak apa yang dia sampaikan. Ya, mungkin kamu tidak suka, Muslim kan selalu beranggapan, mereka bilang ya, ini Dan Gibson ini nggak bisa dipercaya. Kenapa nggak bisa dipercaya? Alasan mereka apa? Tahu nggak apa? Dan Gibson itu nggak punya latar belakang katanya tentang sejarah Islam. Apakah Dan Gibson itu berpengaruh dengan hal semacam itu? Enggak. Ya, dia fokus pada penelitiannya. Ya, dia fokus pada penelitiannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Dan Gibson? Dia mengunjungi banyak tempat di Arabia itu selama berpuluh-puluh tahun. Dia melakukan penelitiannya bersama dengan rekan-rekannya. Dia melakukan pengukuran secara matematis dan dengan menggunakan alat-alat modern. Ya. Ini yang dia temukan, coy. Ini yang dia temukan, coy. Nggak ada. Untuk lebih jelasnya ya, mengenai Makoraba itu adalah topik lain. Saya sengaja memang keep informasi mengenai Makoraba ini supaya saya berharap debat saya antara Manacemale ini saya sangat berharap ini terjadi. Jadi mengenai pembuktian apakah Makoraba adalah Mekah, itu yang mau saya tunggu-tunggu. Nah, tetapi sebelum itu makanya saya sampaikan dulu ini kepada Muslim. Ini adalah fakta-fakta. Mari kita lihat fakta yang pertama ya. Fakta-fakta yang pertama misalnya kalau kita lihat inilah adalah peta yang sangat dibangga-banggakan. Peta yang sangat dibangga-banggakan oleh Menachem Ali. Dia mengatakan di sini katanya, di dalam peta Ptolemy ya, Ptolemy itu yang hidup pada abad kedua ya. Ya. Nah, sebetulnya Ptolemy itu tidak membuat petanya ya. Ptolemy itu hanya menulis. Dia itu adalah seorang ahli ilmu bumi dan seorang penulis. Jadi dia menuliskan koordinat dari lokasi-lokasi tertentu berdasarkan informasi-informasi yang dia dapatkan dari koleganya, dari orang-orang yang ditemuinya ya. Nah, jadi dia sendiri sebetulnya kemungkinan besar dan banyak para sejarawan mengatakan dia tidak mengunjungi tempat-tempat yang dia sebutkan itu. Jadi dia mendaftarkan semua lokasi-lokasi itu dan kemudian pada abad ke-15 orang-orang mulai membuat peta ini. Membuat peta berdasarkan informasi yang disediakan oleh Ptolemy ini ya, atau banyak orang menyebutnya Ptolemeus ya. Nah, ini
Yang pertama sekali itu misalnya kita lihat itu adalah diciptakan atau dibuat atau dilukiskan oleh Leonhard Hall ya. Leonhard Hall di abad ke-15. Apakah ada Mekah di sana? Nggak ada. Yang ada di situ adalah Makoraba. Memang betul ada Makoraba di sana. Tapi adanya Makoraba di sana jangan kau hubungkan dengan Mekah. Alasannya apa? Mari kita debatkan. Itu selesai sebetulnya ini kasus ini. Ini sebetulnya kasusnya. Saya dan Menachem Ali akan menggunakan peta yang sama. Saya jaminlah. Ini, dengarkan ini Muslim. Saya dan Menachem Ali akan menggunakan peta yang sama. Jadi kita tidak akan membicarakan hal-hal yang berbeda. Ya. Yang saya bilang adalah bahwa di dalam peta Ptolemy abad kedua ini tidak ada Mekah. Selesai. Lalu Menachem Ali dia akan mencoba membuktikan nanti, oh ini ada Makoraba, Makoraba itu adalah Mekah dan begini, tinjauan filologisnya begini, lalu kemudian dikutip oleh ini dan ini, lalu sejarawan ini mengutip ini dan ini. Saya sudah tahu argumen itu kawan. Ya, saya sudah tahu argumen itu. Dan mari kita lihat lebih lanjut. Makanya saya bilang, ayo kita debatkan dong. Kita lihat apakah argumenmu itu bisa bertahan. Kan itu. Selesai toh. Sederhana. Ayo dong Muslim. Ayolah. Ini menarik ini. Ya. Jadi sekali lagi di dalam peta yang dibuat oleh Leonhard Hall misalnya di abad ke-15 ini. Berdasarkan informasi dari Ptolemy. Informasi yang ditulis oleh Ptolemy pada abad kedua. Sama sekali nggak ada Mekah. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin ada di alam goib. Di alam goib mungkin banyak. Mekah di mana-mana Mekah ya kan. Di alam goib mungkin. Silakan cari di sana dong. Ya kan? Nah, ini peta berdasarkan informasi dari Ptolemy ini bukan hanya dibuat oleh satu orang ya. Ada orang-orang yang lain yang membuatnya ya. Mari kita lihat ini versi yang lain juga ya. Nah, ini adalah versi yang lebih besar ya. Saya mencoba mencari informasi ini disebut sebagai Ptolemy Cosmographia ya, yang digambarkan atau dilukiskan pada tahun 1467 ini ya, yang ada ini kelihatan ya. Nah, perhatikan ya, a later map drawn after Ptolemy. Artinya apa ya? Bahwa peta ini dilukiskan setelah Ptolemy meninggal. Jadi bukan pada masa Ptolemy. Oke. Sekali lagi, apakah ada Mekah di sini? Nggak ada. Di sini ada Makoraba. Nih. Saya kasih tanda panah deh. Biar kamu tahu. Supaya Muslim tidak meraba-raba. Ini. Ini. Inilah Makoraba coy. Ini. Itu Makoraba. Ya. Itu Makoraba. Mekahnya ada nggak ya? Nggak ada. Itu ada di alam goib itu. Nih. Ini Makoraba ini. Nah, di sini adalah Tripa di sini. Ya. Mekah itu harusnya di sini. Tapi apakah namanya ada Mekah di sini? Nggak ada. Justru yang ada misalnya itu Pelabuhan Tebes. Ya, ini ada Pelabuhan Tebes di sini. Ya. Nah, itu sekali lagi sederhana. Peta yang kita gunakan sama. Menachem Ali menggunakan peta ini. Saya juga akan menggunakan peta yang sama. Selesai toh. Selesai. Dan sekali lagi, nggak ada Mekah di sini. Jangan kau adakan Mekah di sini. Nggak ada. Hah? Untuk versi yang lebih baru, ini sudah diperbarui ya. Ini saya hilangkan dulu ya biar nggak. Ini oke. Gini deh ya. Jadi peta ini sekali lagi ya. Ini peta ini yang dibuat oleh Ptolemy ini versi yang lebih cerah ya. Nah, perhatikan ya, Makoraba ini di sini ya. Kemudian Mekah itu adalah di sini. Kemudian Latripa ini. Kenapa kita menggunakan informasi ini? Karena ini adalah kota yang sering dirujuk oleh banyak para sejarawan ya. Mereka sering menggunakan ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, peta ini sebetulnya dibuat pada ya abad ke-15 lah ya, Leonhard Hall ya. Berdasarkan informasi dari Ptolemy. Dan perhatikan ada disebutkan. Saya juga sudah membaca terjemahan dari bukunya Ptolemy ya. Saya memiliki buku Ptolemy terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan dia menuliskan koordinatnya yang ini ya.
Ini koordinatnya, oke. Nah, jaraknya dari Mekah berapa kilometer? Nah, kalau diukur sekarang itu sekitar 370 kilometer dari Mekah. Itu bukan jarak yang dekat itu, kawan. Jauh itu. Jauh itu, kawan. Hah? Jauh itu. Itu dia. Nah, ini ada Pak Udin bilang teori arah kiblat. Mr. Gibson kasih up. Nanti kalau sempat ya, Pak. Tapi kita fokus dulu ke Mekah ini ya. Apakah Mekah ini ada sebenarnya? Nggak ada. Ya, itu adanya di peta alam goib ya. Jadi sekali lagi nggak ada ya, nggak ada di dalam peta ini, nggak ada ya, nggak ada. Yang ada itu Makoraba, dan Makoraba itu jauh di sebelah timurnya Mekah, jauh. Sebelah timur itu artinya sebelah kanan Mekah itu ya, jauh. Ya, setidaknya ada 370 km coy. Ya kan? Nah, ini coba lihat, perhatikan. Ya, ini adalah peta yang dibuat oleh Lorenz Friese. Ini di abad ke-16. Jadi peta ini terus diperbarui. Ini adalah abad ke-16 yang dibuat berdasarkan informasi dari Ptolemy di abad kedua. Apakah mereka menuliskan tentang Mekah? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Makanya saya bilang, udah 2 orang yang membuat peta berdasarkan info dari Ptolemy. Apakah mereka membuat Mekah? Nggak ada juga. Itu cuma Makoraba. Makanya saya bilang, ini pasti ada di alam goib ini. Mekah ini pasti di alam goib ini berarti kalau gitu. Wah, gimana ini? Ya? Nah, ini atau ini ada solusi baru ini. Ada solusi ini dari Pak Abiner ya. Ini bisa saja ini benar ini coy. Ya, karena di dalam dunia Islam ini bisa saja terjadi. Kalau kamu nggak percaya, aduh, udahlah. Jangan kamu meragukan sains Allah, oke? Jangan pernah kamu ragukan sains Allah, ya. Kenapa? Sains Allah itu ngeri, coy. Dibilangnya bahwa ya bumi itu ya ada di atas pundak ikan paus katanya. Ngeri lah. Ya, mana tahu di situ ada. Mana tahu, oke? Mana tahu, ya. Atau seperti solusi dari Pak Wiwin ya, ya mungkin diserupakan itu. Diserupakan mungkin, nggak tahu juga kita, nggak tahu ya kan. Nah, ini sudah 2 orang ini ya yang menggambar peta berdasarkan informasi dari Ptolemy. Mari kita lihat yang ketiga ya, ada nggak ini? Nggak ada juga. Ini di abad ke-16 juga ya, 1571. Siapa yang menggambarkan ini? Sebastian Münster ya, Sebastian Münster. Berdasarkan apa? Dari Ptolemy juga abad kedua. Ada nggak Mekah di sini? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, nggak ada. Pastilah Muhammad Ali memantau ini, pasti. Ya, ini hanya untuk informasi pengantar sama manajemen Ali. Ya, manajemen Ali. Karena debat kita Muhammad Ali, debat kita itu kamu buktikan argumenmu Makoraba sama dengan Mekah. Jadi ini informasi apa saja ini? Ini informasi pemanasan saja ini. Oke? Tentu topik debatnya saya tidak mau sentuh. Karena itu harus kita debatkan. Karena itu menyangkut klaim Allah SWT. Oke? Sekali lagi, ini orang ketiga ini ya sudah ya. Sebastian Münster di abad ke-16. Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Solusi yang lain sebetulnya ya. Solusi yang lain mungkin orang-orang ini sengaja menyembunyikan Mekah. Mungkin mereka Islamfobia. Ya kan Muslim selalu bilang begitu kan. Ini Scott ini Islamfobia katanya. Jangan-jangan si Ptolemy ini adalah Islamfobia. Sekalipun sebetulnya Islam belum ada ya kan. Ini kan abad kedua. Islam kan baru muncul nanti di abad ke-7. Tapi karena dia nggak menuliskan Mekah, jangan-jangan dia Islamfobia lagi. Gimana ini? Gimana? Kamu setuju nggak dengan teori itu? Coba dulu ya. Mana tahu ya kan? Mana tahu coy. Mana tahu. Ya kan? Oke, kita lanjut. Yang mana lagi? Ini bahkan ini bisa kita lihat di dalam peta abad ke-7 pun. Ini peta Arabia abad ke-7. Ya, ini peta Arabia abad ke-7. Ya. 5 abad dari abad kedua dari zaman Ptolemy. Abad ke-7 pun gak ada Mekah, kawan. Jangan kau nangis-nangis. Ya, gara-gara gak ada Mekah di dalam peta abad ke-7 pun jangan kau nangis-nangis. Jangan.
Ya, terima saja nasibmu bahwa Mekah ini nggak ada di dalam peta. Ya, kenapa? Ya itu tadi, mungkin di dalam peta alam goib dan belum dicetak. Gitu loh. Ya, mungkin di situ ada, mungkin ya. Terus apa lagi? Mari kita lihat. Ini ada peta lagi, satu lagi. Peta abad ke-7 juga. Ya, ini peta Arabia juga. Ada nggak Mekah di situ? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Coba bayangkan ya, kota-kota yang lain itu disebutkan. Padahal Al-Quran, Allah SWT mengatakan Mekah itu adalah kota kuno dan merupakan ibu dari segala kota. Ibu dari segala kota kok nggak ada, kota-kota yang lain dituliskan dia nggak ada. Kan aneh, kan gitu ya, kan gitu. Nah itu ya. Jadi kemana ini semua? Kemana ini semua? Ya, makanya saya kembali tadi apa yang disampaikan oleh Dan Gibson. Dan Gibson bilang apa? Saya sudah menelusuri peta kuno dan tak satu pun peta tersebut menunjukkan Mekah sebelum tahun 800-an Masehi. Setelah tahun 800-an Masehi barulah muncul Mekah itu di dalam peta. Begitu ya. Nah, ini lebih masuk akal seperti yang disampaikan oleh Pak Dedru ya, bahwa ibu dari segala kota itu ya bisa lebih masuk akal kalau disebut misalnya Babylon ya, yang ada di Irak ya, Babylon ya. Jauh lebih masuk akal. Dan itu ya, itu kan dituliskan di dalam Alkitab ya tentang keberadaan kota itu misalnya ya, Babilonia ya. Dan temuan arkeologinya ada, bisa ditemukan secara arkeologi gitu loh. Mekah dibilang itu sudah ada di zaman Adam katanya. Ditanya, mana buktinya? Au. Nah, kita terus. Ya kan? Sampai bulan terbelah 3, ya kan? Sampai bulan terbelah 3, jawabannya au. Kita terus. Ya, itu aja terus. Nah, jadi apa lagi? Apa yang mau saya sampaikan lagi ya? Ini dulu untuk informasi pemanasan saja. Informasi pemanasan saja karena saya tidak mau membahas materi debat di sini. Nah, saya masih menunggu. Nah, saya sudah bagikan link kepada Bapak Ibu ya, mana tahu Bapak Ibu sudah menemukan petanya di dalam alam goib, tolonglah kasih tahu saya ya supaya kita bisa membantu muslim untuk menunjukkan petanya di mana gitu loh ya. Emotional damage. Nah itu jadi emotional damage kalau nggak ada emotional damage lah ya kan. Saya sudah bagikan link saya. Kalau ada muslim yang mau membantah informasi yang saya sampaikan silakan ya. Tapi jangan menyentuh materi debat dulu ya. Nah kalau misalnya juga ada teman-teman Bapak Ibu yang merasa ada informasi yang perlu ditambahkan, ya silakan juga ya bergabung dengan saya. Dan saya ingatkan ya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon berkenan subscribe. Ya kan? Subscribe. Dan bagi muslim yang belum subscribe, subscribe juga supaya kamu tahu ternyata Mekah itu mungkin masih di alam goib atau jangan-jangan masih tersimpan di apa itu ya, di tempatnya Al-Qur'an ya, itu mahfuz apa itu? Alam mahfuz apa itu ya? Tempat penyimpanan tablet Al-Quran itu yang kalian percaya itu muslim, apa itu namanya itu ya. Jadi mungkin Jibril lupa mengantarnya mungkin ya, mungkin. Jadi kita memikirkan solusi-solusi ini untuk membantu muslim supaya mereka tetap beriman ya kan. Nanti kalau mereka nggak beriman, nanti mereka murtad dari Islam gimana ya kan, gara-gara Mekah nggak ada, gimana coba, kan bisa gawat gitu loh ya.